Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 9. Berusaha berdamai, tetapi semuanya tetap berakhir sia-sia. Nyatanya Yuda kalah dengan kerumitan hatinya. Yuda melihat Milea yang kembali bergabung bersamanya. Mereka masih satu ruangan, hanya beda tempat bercengkrama. Nilam dan Alvaro berada di karpet tebal dengan lembaran map serta laptop. Yuda dan Milea berada di karpet bulu tempat Milea menghabiskan waktu untuk bermain. Mendengar permintaan putrinya pada Alvaro membuat hatinya tersentil. Itu seperti kode pengusiran yang sengaja putrinya layangkan padanya. Akhirnya mau tidak mau Yuda mengalah. Toh semua tidak sesuai dugaannya, lelaki itu datang tetap dengan alasan pekerjaan bukan apel atau acara khusus lainnya. Tapi Yuda tidak menyia-nyiakan kesempatan ketika melihat Alvaro yang ikut keluar rumah seperti sedang ingin mencari sesuatu di dalam mobil. Setelah berpamitan pada Milea, gegas Yuda mengikuti langkah Alvaro. Begitu dekat Yuda menarik pergelangan tangan Alvaro. Berhenti mendekati wanita yang menjadi ibu putriku. Karena, Anda jelas tahu siapa pemilik sesungguhnya. Jadi, berhenti sebelum seluruh dunia menertawakan Anda. Ucap Yuda. Memangnya siapa pemilik wanita yang Anda maksud? Yang ku tahu dia bukan punya siapa, karena dia dibuang di saat dia sedang berjuang. Lagian tidak mungkin Anda akan mengambil sesuatu yang sudah Anda buang, bukan? Dan yang ku dengar Anda sudah memiliki istri yang begitu Anda cintai. Balas Alvaro yang berhasil membuat Yuda terdiam dengan nafas memburu. Dan setelah mengatakan itu Alvaro mengambil apa yang hendak diambil dan begitu saja meninggalkan Yuda. Yuda mengacak rambutnya dengan kuat, berusaha melampiaskan keresahan yang terasa menyiksa. Dulu dia percaya diri bertemu dengan Nilam tidak akan mengubah apapun yang sudah ada, entah hati, cinta dan rasanya pada Ruliana. Tetapi ternyata semua salah. Perasaan yang harus menyiksa hati kini berubah menjadi sakit yang luar biasa ketika menyadari ada sosok lain yang jauh lebih diinginkan putrinya dan mungkin juga Nilam. Dia tidak melukaimu. Sepertinya Nilam sengaja ikut keluar ketika melihat Yuda membuntuti Alvaro. Tidak. Apa yang dia katakan? Tanya Nilam penasaran. Dia memintaku menjauh darimu. Tentu itu terdengar konyol, sehingga menciptakan kerutan halus di dahi Nilam. Dia sepertinya cemburu. Informasi itu tidak membuat mimik wajah Nilam berubah. Mungkin Nilam menganggap Alvaro hanya bercanda. Karena setelahnya Nilam memilih kembali melangkah. Jika aku ingin berjuang, bisakah kamu membuka hatimu? Pertanyaan Alvaro menghentikan langkah Nilam. Aku tidak sedang berbohong ketika mengatakan lelaki itu memintaku menjauhimu. Tapi aku tidak perlu mendengarkan dia karena itu bukan haknya untuk ikut campur. Jadi menurutmu bisakah aku memperjuangkan perasaanku? Kamu hanya perlu memberiku peluang biar menjadi tugasku menaklukkan hatimu. Cahaya matahari yang menerpa wajahnya membuat Ruliana menggeliat. Dengan enggan ia membuka mata. Lalu ia tersentak bangun. Astaga, kenapa harus bangun terlambat, ini hari yang begitu ia tunggu. Ruliana nyaris melompat menuju kamar mandi yang menyatu dengan kamarnya. Ia mandi secepat mungkin lalu mengeringkan badan asal-asalan. Ruliana segera memakai pakaian yang sudah ia siapkan sejak semalam. Setelahnya ia berdiri di depan cermin untuk memperhatikan penampilannya. Ia sudah membuat rencana matang untuk hari ini. Meski ia kesiangan bangun, itu tidak mengurangi semangatnya hari ini. Ruliana buru-buru menaiki mobilnya begitu keluar dari rumah. Perumahan Sedayu Indah menjadi tujuannya. Begitu sampai di tempat tujuan, seseorang yang telah menunggunya ikut masuk ke dalam mobil yang langsung pergi ke suatu tempat. Yakin rencana ini tidak berbahaya?
tanya seseorang yang duduk di sebelah Ruliana. Jelas bahaya, tapi bukan untuk kita. Bagaimana jika ada yang melihat? Plat nomor kendaraan ini sudah kurubah. Maksudmu, meskipun ada saksi mata untuk melacaknya akan kesulitan. Rencanamu sematang itu, tidak ada yang bisa mengambil dia dariku. Tegas Ruliana, aku juga tidak keberatan jika setelah ini harus menyingkirkan ibunya yang pengekang itu. Ruliana, kita sudah sampai, aku akan turun dan lakukan tugasmu. Di sebuah restoran Maulida tengah memperhatikan cucunya yang tengah menikmati es krim, dia sengaja meminta pada Nilam agar mengizinkan Milea untuk pergi bersama mereka sekali lagi. Rasanya waktu kemarin begitu singkat sehingga kerinduannya pada Milea belum tersalurkan dengan betul. Coba ngomong dari hati ke hati, siapa tahu rumah tangga kalian bisa kembali normal. Saran Maulida. Aku teringat bagaimana sikap Ruliana saat membicarakan Milea, sepertinya istrinya benar tidak mau menerima anaknya dari Nilam. Nggak yakin. Yuda hopeless. Hus nggak boleh ngomong gitu. Nggak ada yang nggak mungkin. Tekan Maulida. Yuda mengulas senyum tipis, sangat tipis. Maulida menyayangi Nilam, pernah egois menikahkan wanita baik itu pada Yuda adalah penyesalan terbesarnya. Meskipun kini dia mengetahui ada anak antara Nilam dan Yuda, Maulida sama sekali tidak berharap Yuda membina rumah tangga dengan Nilam kembali. Alias rujuk. Jika dulu dia begitu menyayangi Nilam, begitupun hingga detik ini, rasa sayangnya yang membuat Maulida tidak rela jika Nilam kembali pada putranya. Yuda sudah mendapatkan pasangan yang cocok. Sesuai keinginannya, Maulida berharap Nilam juga akan mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik daripada anaknya. Aku sih berharapnya cuma prolognya doang yang sama, epilognya jauh beda. Bisa aku lihat Alvaro itu laki yang bertanggung jawab. Lisa begitu antusias mendengarkan cerita Nilam yang mengatakan dia memberi kesempatan kepada Alvaro untuk lebih mengenalnya. Dia tidak memaksaku, dia bilang dia tidak mau pacaran, jadi dia bilang kalau aku siap dia akan segera melamarku. Terang Nilam. Oh my god, Lisa tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Kamu sendiri kalau Eko melamarmu gimana? Apa? Lisa terkekeh, tidak mungkinlah. Lisa tidak pernah berpikir seperti itu. Hubungannya dengan sang kekasih tidak memiliki harapan, mereka hanya saling menjaga tapi tidak bisa bersama. Kamu ini, begitu hubungan sendiri santai aja jalan di tempat sementara senang betul dukung hubungan orang agar cepat. Nilam menggelengkan kepalanya. Lisa kembali terkekeh. Itu beda. Kami bagaikan ayat 40 surat Yasin. Nilam mengerjapkan matanya, sahabatnya ini kadang suka bermain istilah, maksudnya, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing beredar pada garis edarnya. Bagiku antara kami berbeda jauh. Hari yang kami lewati berbeda, begitu juga kodrat kasta kami. Masih tentang perbedaan keyakinan, itu salah satunya, tapi di negaranya Eko juga bukan orang biasa. Nilam tahu kekasih sahabatnya adalah seorang yang memiliki pengaruh besar di negaranya. Pertemuan mereka di Bali dan saling jatuh cinta dari pandangan pertama. Lisa memang ketus dan cerewet, tapi dia memang memiliki daya tarik tersendiri. Kamu izinkan mantan suami brengsekmu itu bawa Milea lagi hari ini? Ibu yang minta izin. Harusnya cukup sebulan sekali kamu memberi izin, jangan terlalu longgar pada mereka. Aku bisa melakukan hal itu pada dia tapi tidak dengan ibu. Aku bisa bantu ngomong sama Bu Maulida. Tawar Lisa. Jangan, nanti biar aku sendiri yang mencari alasannya. Di tengah obrolan mereka, Nilam dikejutkan dengan munculnya Alvaro dengan kemeja putihnya yang berlumuran darah. Kita ke rumah sakit, ajaknya pada Nilam. Ada apa?
tanya Lisa ikut berdiri. Tolong urus pembayaran, ayo kita pergi segera. Meskipun tidak tahu menahu melihat raut tegang Alvaro membuat Lisa buru-buru melakukan perintah pria itu. Lisa ikut terseok mengejar langkah Alvaro dan Nilam. Pakai mobilku saja, tawar Lisa. Aku sama Pak Kadik. Buru Alvaro membukakan pintu mobil untuk Nilam dan Lisa sementara dia menyusul duduk di samping kemudi. Begitu mobil berjalan Nilam dan Lisa berusaha bertanya apa yang terjadi tapi Alvaro belum membuka suaranya. Nilam juga dibuat bingung bagaimana sopirnya bisa bersama Alvaro. Hingga sampai di rumah sakit Nilam bertemu dengan Yuda dan Maulida. Mengapa mereka di sini? Bukankah mereka sedang jalan bersama Milea? Tapi jika mereka terlihat berantakan dan kacau di mana Milea? Atau jangan, keluarga Milea, seorang dokter muda keluar dari ruangan. Lutut Nilam lemas begitu paham apa yang terjadi. Melihat Alvaro segera mendekati dokter itu, Nilam hampir tak mampu menopang berat tubuhnya. Nilam, Lisa buru merangkul Nilam dan membawanya ikut mendekati dokter muda tersebut. Bagaimana Bi? Tanya Alvaro yang terlihat akrab dengan dokter. Darahnya masih kurang 1 kantong. Ambil darahku lagi. Tidak bisa Aro, ada batas maksimum, dan lagi kamu sudah sangat lemas. Aku tidak apa-apa. Tidak, aku sudah menghubungi rekanku, kita tunggu kabar selanjutnya. Tolong selamatkan putri kami. Dari pembicaraan Alvaro dan dokter muda tersebut Nilam tahu jika putrinya tidak baik saja, Alvaro juga sudah mendonorkan darahnya. Lantas apa fungsi Yuda di sini? Dan, maafkan Ibu Nilam, Ishak Maulida menghampiri Nilam yang tengah syok. Pernahkah kamu merasakan mati rasa yang sesungguhnya, hingga apapun yang menyakiti tidak lagi terasa? Atau pernahkah air matamu tiba-tiba terjatuh tanpa kamu sadari? Itulah yang kini sedang menyapa Yuda, bahkan luka di kepalanya sama sekali tidak terasa. Padahal lukanya memerlukan beberapa jahitan, itu pun ia sadari ketika melihat tangisan histeris ibunya. Dan air mata itu menetes tanpa ia sadari, ia akan tersadar ketika tetesannya sudah jatuh ke bawah. Tuhan, bolehkah ia memutar kembali waktu yang sudah ia lewati? Ia akan merubah segalanya, tidak akan menenggak minuman laknat yang membuatnya memiliki kesehatan buruk sampai sekedar mendonorkan darah untuk putrinya saja tidak bisa. Gula darah dan tekanan darah tinggi. Dia masih muda, kenapa penyakit itu sudah bersarang dalam tubuhnya? Bahkan kini Yuda hanya terpaku menatap kedatangan mantan istrinya yang tak kalah kalutnya dengan keadaannya. Yuda sangat menyesal membuat putrinya dalam kondisi seperti ini. Ini salahnya, seandainya dia tidak egois ingin terus menghabiskan waktu bersama Milea, mungkin saat ini putrinya akan baik saja. Baru setelah sedikit lebih tenang Nilam menanyai ibu mertuanya, tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, bagaimana ini bisa terjadi, Bu? Kejadiannya begitu cepat, Nilam. Mobil kami ditabrak dari samping tepat di mana ibu dan Milea duduk. Maulida tak kalah terguncangnya karena kecelakaan yang menimpa mereka. Maulida ingat mereka baru saja selesai mengunjungi restoran, kemudian hendak pergi menuju tempat tujuan berikutnya ketika baru saja menaiki mobil, tiba-tiba mobil mereka ditabrak dari samping. Lantas di mana orang yang menabrak? Kabur. Nilam menatap Alvaro, kemudian mengalirlah cerita Alvaro mengapa bisa ikut berada di rumah sakit. Ayah dirawat di sini. Akhir cerita itulah yang Alvaro ceritakan. Bagaimana saksi mata, rekaman CCTV? Kurasa tidak perlu, mudah menemukan mereka. Timpal Alvaro. Tanpa sepengetahuan siapapun Alvaro memberi penjagaan buat Nilam serta Milea. Cukup kejadian di mana istri Yuda menyakiti Nilam kala itu, saat setelahnya Alvaro meminta orang untuk menjaga mereka diam di luar rumah. Yuda yang mendengar ucapan Alvaro mendengus,
Berpikir pria muda itu terlalu sombong. Bagaimana jika Milea? Dia akan baik, baik saja. Demi Tuhan aku akan mengupayakan apapun demi Milea. Alvaro memotong perkataan Nilam. Harusnya kalimat itu terucap dari Yuda bukan malah Alvaro yang tidak terikat hubungan apa-apa. Alvaro mendapat panggilan telepon. Rahang pria rupawan itu mengeras dengan lirikan mata yang tertuju pada Yuda. Tidak, aku tidak mentolerir pengkhianat. Kali ini tidak akan ada yang bisa membebaskannya dari jerat hukum. Begitu panggilan tertutup, Alvaro menyeringai, melangkah mendekati Yuda dengan tatapan penuh intimidasi. Setapak demi setapak dengan perlahan mengikis jarak membuat Yuda menengadah. Ada apa? Tanya Yuda. Lelaki yang sejak tadi hanya diam itu akhirnya membuka suara. Jika Anda berkesempatan bertemu dengan seseorang yang sengaja ingin mencelakai putri Anda, apa yang akan Anda perbuat padanya? Apa maksudnya sengaja ingin mencelakai? Anda hanya perlu menjawab pertanyaanku. Akan ku buat dia babak belur dengan kedua tanganku. Jawab Yuda tanpa keraguan. Sungguh, seringai muncul di bibir Alvaro, jika dia perempuan, tidak peduli siapapun dia laki ataupun perempuan aku sendiri yang akan menyeretnya ke kantor polisi. Kalau begitu, ayo kita buktikan. Lelaki dipercaya sebab katanya. Pernahkah kamu merasakan bagaimana rasanya tetap hidup ketika kamu tidak lagi menyukai dunia? Ataukah pernahkah kamu merasakan bagaimana rasanya sepi dan sunyi menyapa tiada henti di saat kamu sedang dikelilingi oleh keramaian? Putus asa, pasrah, atau berserah? Saat sampai di kantor polisi Yuda bertemu dengan Ryan, sahabat istrinya. Pria itu tengah diinterogasi polisi. Anda ingin mengelabui petugas dengan memakai plat nomor serep? Tanya petugas dengan tegas. Saya benar tidak tahu apa, Pak, semua sudah dipersiapkan oleh teman saya. Ryan terlihat cemas dengan tubuh yang sedikit bonyok. Jadi, siapa yang menyuruh Anda? Ruliana, sahabat saya yang menyuruh saya Pak. Tidak hanya terkejut rasanya Yuda hampir kehilangan kewarasan. Yuda meraup kerah baju Ryan hendak melayangkan satu buah pukulan, tapi tangannya dipeganggi oleh petugas. Akan jadi kasus perkara baru jika Bapak tidak bisa mengendalikan emosi. Dia berbohong. Untuk apa aku bohong? Bukti sudah di depan mata, mobil kamu juga diderek ke sini. Ryan tampak frustasi. Akhirnya Yuda berhasil terpaku di tempatnya, ketika sosok yang disebut itu akhirnya muncul dengan tangan yang telah diborgol. Kenyataan yang mulai menyadarkan Yuda, jika kesakitan yang sesungguhnya adalah ketika tidak lagi bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Masalah bertumpuk menghapus semua warna dalam dunianya dan sadisnya hanya menyisakan warna yang buram dan kelam. Yuda semakin terbenam pada kubangan rasa bersalah yang seolah menariknya lebih dalam lagi. Bagaimana dia akan menegakkan wajahnya di hadapan Nilam? Di mana pula dia harus berkata di hadapan Milea yang telah menjadi korban karena dirinya? Saat ini yang ingin Yuda lakukan adalah menamparkan wajah Ruliana. Dan itu terrealisasi. Wajah Ruliana sampai menoleh ke samping karena tamparannya dan Yuda belum puas hingga menghadiahi satu kali tamparan berikutnya. Kendalikan emosi Anda. Sejurus kemudian Yuda diseret ke belakang oleh petugas. Yuda tidak terima jika harus dipisahkan dengan Milea. Dia akan memperjuangkan Milea. Mas Yuda, pekik Ruliana tertahan. Memasang muka tanpa rasa bersalah, Ruliana hendak mendekati Yuda. Yuda menatapnya tajam bahkan seperti hendak memakan Ruliana hidup. Apa yang sudah kamu lakukan pada putriku? Ruliana sesegukan air matanya mengalir karena sakitnya tamparan Yuda. Jangan pura tidak tahu. Aku sudah ingatkan jika berulah, aku tidak akan tinggal diam,
tekan Yuda bersamaan dengan bara amarah yang terpancar jelas di matanya. "Jawab," pekik Yuda yang menggema di lapas. "Stop, jangan anarkis, jangan ribut di kantor polisi," seru petugas kepolisian. Ruliana semakin sesegukan tidak percaya jika suaminya jadi semarah ini. Ruliana merasa tubuhnya lemas melihat Yuda yang marah luar biasa terhadap dirinya dan sebab kemarahan itu adalah sosok masa lalu suaminya. Ruliana meneguk ludahnya kasar. Kemarahan Yuda tidak pernah dibayangkan oleh Ruliana. Dia pikir Yuda hanya mengancamnya. Sebab Ruliana tahu dari dulu Yuda teramat mencintainya. Tidak mungkin sampai tega menjebloskannya ke penjara. Ruliana teramat percaya diri. "Kau dengar Ana, kalau terjadi apa sama Milea, kamu tidak bakal selamat. Paham?" Yuda meringsek maju dan berhasil menghempas tubuh Ruliana dan membuat istrinya itu jadi terhuyung. Jarak mereka sekitar 15 langkah. Yuda tidak bisa berjalan mengikis jarak sebab tubuhnya ditarik kembali oleh petugas kepolisian. "Kali ini kamu sudah melewati batasmu, Ana. Apakah kamu tidak paham dengan kataku, cukup sudah aku membebaskanmu. Aku hanya minta jangan ganggu Nilam dan keluarganya. Bukankah sudah cukup dengan aku yang lebih memilihmu dan meninggalkan mereka di masa lalu, apalagi yang kurang?" Seketika air mata terbendung di pelupuk mata Yuda. "Tidak bisakah kali ini saja, kamu ikuti keinginanku? Sekali saja, Ana. 8 tahun, dan selama menjadi suamimu 2 tahun ini aku terus mengikuti keinginanmu. Tidak bisakah kali ini saja ikuti kemauanku?" Ruliana menggeleng dengan tatapan nanar serta air mata yang berjatuhan. "Setelah ini ibu tidak akan menerimaku. Nilam sudah sangat kecewa padaku. Aku kini sungguh merasa tidak sanggup kehilangan Milea. Sepertinya aku sudah sampai pada batasku. Aku tidak bisa lagi hidup bersamamu, Ana. Aku tidak bisa menerima perbuatanmu terhadap ibu dan Milea. Mulai hari ini kita bercerai." Setelah mengatakan kesakitannya Yuda ingin berbalik pergi. "Jangan pergi, aku melakukannya karena aku mencintaimu," kata Ruliana lemah dengan deraian air mata yang membasahi pipinya. Alvaro hanya menjadi penonton. Dia tidak ikut campur urusan rumah tangga mereka. Yang terpenting dalam dibalik kecelakaan Milea sudah berada di tempat semestinya. Dan kali ini dia sendiri yang akan menjamin jika wanita itu tidak bisa bebas dengan mudahnya. Semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Yang baik melatih kita bersyukur. Yang buruk mengajarkan kita bersabar. Bahagia itu bukan saat semua keinginan terwujud, tapi saat kita mengerti kehendak Allah adalah yang terbaik. Flashback. Tidak ada tuntutan berarti dari Nilam untuk istri mantan suaminya. Nilam hanya ingin perjanjian hitam di atas putih agar istri Yuda tidak mendekati keluarganya. Terlebih berniat menyakiti seperti yang sudah. Nilam juga meminta Yuda agar supaya tidak mencampur adukan antara rumah tangganya dan Milea. Dari semua permintaan Nilam sebenarnya tidak ada yang memberatkan Ruliana. "Ini perjanjian yang Anda minta." Ketiga belah pihak sudah membubuhkan tanda tangan. Setelah selesai dan mengambil jalur damai agar Ruliana bisa bebas, Yuda mengajak sang istri berbicara. Sementara Alvaro dan Nilam juga sedang berbincang pada pihak kepolisian. "Mas hanya minta sedikit waktu, Ana. Setelah Milea bisa benar menerima kehadiran Mas sebagai ayahnya, Mas janji kita bisa mulai program bayi tabung yang kamu inginkan." Yuda menggenggam tangan istrinya dengan penuh harap. "Sampai kapan, Mas?" rajuk Ruliana. Terlihat wanita itu tidak menyukai permintaan Yuda. "Sampai nanti aku bisa melihat ketulusan di mata putriku ketika melihat kedatanganku. Yang kutanya berapa lama waktunya? Untuk itu Mas butuh waktu, dengan terus menunjukkan kepedulian Mas, lambat laun Milea pasti bisa menerimaku. Mas juga butuh waktu untuk membuat ibu kembali mempercayaimu, Ana.
Bagaimana jika dalam waktu 1 bulan, masih dengan egonya Ruliana mengajukan permintaan juga? Mas usahakan, tapi kali ini saja, dukung keinginanku, setelah ini Mas janji akan kembali mengutamakan dirimu. Akhirnya Ruliana mengangguk, wanita itu juga memberikan senyum lebar untuk Yuda. Mereka berpelukan, Yuda dengan kelegaannya, Ruliana dengan segala rencananya. Karena Ruliana langsung dijemput Ryan dan 2 teman lainnya, Yuda akhirnya mengendarai mobilnya menuju rumah Nilam. Mengikuti kata hatinya yang tiba sesak melihat kebersamaan sang mantan istri bersama rekannya. Kembali ke waktu sekarang. Tidak hanya Alvaro yang merasa iba pada Yuda. Petugas kepolisian yang baru kemarin menangani kasus Ruliana pasti juga merasakan hal yang sama pada Yuda. Kasihan. Mereka yang kita sayangi yang berada di dekat kita bisa lebih melukai diri kita. Kata itu begitu tepat untuk Yuda. Mas, aku mencintaimu, tolong beri aku 1 kali kesempatan lagi. Yuda memang menghentikan langkahnya tapi tidak membalikkan badannya. Kamu tidak hanya mengkhianatiku, kamu mengkhianati kita. Kamu tidak hanya menghancurkan hatiku, kamu menghancurkan masa depan kita. Kita menghancurkan satu sama lain dengan tetap bersama. Kita menghancurkan mimpi satu sama lain. Jangan ceraikan aku. Hati yang terluka tidak bisa disembuhkan sekaligus. Itu lebih buruk lagi jika luka yang datang berasal dari seseorang yang engkau cintai. Ruliana tidak menyangka Yuda menalaknya. Saat ini seolah karma menghancurkan rumah tangga Yuda. Siapa yang menggali lubang, maka dia harus siap untuk jatuh ke dalamnya. Jangan pernah mengecewakan orang yang menyayangi kamu, karena suatu hari nanti, bisa jadi kamu yang dikecewakan orang lain. Semua seperti timbal balik. Karma selalu berlaku. Siapapun bisa bersembunyi dari kesalahan yang diperbuat, namun tidak dari penyesalan. Siapapun bisa saja bermain dengan drama, tapi tidak dengan karma. Bersambung dulu ya teman-teman.